Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvina Aula Sahrani dengan NPM 20130410024. Oke, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebuah submateri dalam mata kuliah menyimak. Kebetulan submateri kali ini berjudul memilih bahan simakan yang menarik perhatian. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dua hal, di mana kedua hal ini saling berkaitan dengan kegiatan menyimak. Oke, yang pertama itu adalah dualog, dan yang kedua itu adalah dialog. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu dualog dan dialog. Di sini saya akan mencoba kembali mengingatkan teman-teman sekalian untuk membuka kembali ingatannya mengenai dua hal tersebut. Nah, yang pertama adalah dualog. Dualog merupakan situasi di mana dua orang atau lebih ataupun kelompok kecil masing-masing memperoleh giliran berbicara, tetapi tidak ada satupun yang menyimaknya. Nah, kegiatan ini biasanya kita jumpai di lingkungan sekolah, tempat ibadah, ataupun bahkan pemerintahan. Lalu yang kedua itu ada dialog. Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing ya mendengar kata dialog. Oke, dialog itu apa? Dialog itu merupakan suatu kegiatan di mana melibatkan si penyimak untuk menyimak apa yang dibicarakan oleh si pembicara. Seperti halnya berdialog dengan diri sendiri. Itulah dia tadi dua hal yang berkaitan dengan menyimak serta perhatian. Kemudian di sini kita akan segera lanjut ke pembahasan inti, tetapi sebelumnya di sini akan saya beri pengantar sedikit pengetahuan agar teman-teman sekalian paham dengan yang akan saya jelaskan nanti. Dalam memilih bahan simakan yang dapat menarik perhatian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hakikat perhatian. Oke, hakikat perhatian merupakan suatu proses penyeleksi dari berbagai ragam stimuli, sebuah stimulus yang penting bagi seseorang pada saat tertentu. Nah, perhatian itu beroperasi pada situasi, sikap, perhatian, serta rasa. Dan salah satu teori yang berkenaan dengan perhatian itu adalah teori saringan. Teori ini dikembangkan oleh Dole Broadbent, dan cara kerja teori ini adalah informasi sistem melalui sejumlah saluran paralel. Informasi itu disimpan dalam waktu terbatas di dalam bank ingatan jangka pendek. Itulah dia tadi sedikit pengantar dari saya. Kini tiba di mana pembahasan inti akan segera kita bahas. Memilih bahan simakan yang menarik perhatian. Ini bisa dikatakan juga sebuah tips untuk teman-teman sekalian, karena pembahasan ini akan memberikan pelajaran kepada teman-teman sekalian untuk dapat memilih bahan untuk penyimak saat Anda nanti menjadi seorang pembicara. Bahan simakan yang menarik perhatian yang pertama itu haruslah bertemakan tema ter-up to date. Mengapa demikian? Itu karena penduduk Indonesia, terkhusus mahasiswi-mahasiswa, itu menyukai hal-hal yang ter-up to date, terbaru, dan termasa kini. Nah, diharuskan jika sang pembicara akan memilih bahan simakan yang dapat menarik perhatian itu, si pembicara harus memilih tema-tema yang ter-up to date. Yang kedua, bahan simakan yang dapat menarik perhatian itu haruslah bertemakan tema yang terarah dan sederhana. Mengapa demikian? Itu karena menghindari titik jenuh dari si penyimak. Jikalau bahan simakannya terlalu rumit atau terlalu sulit dimengerti oleh si penyimak, maka penyimak itu akan merasa bosan. Tema yang ketiga itu haruslah dapat menambah pengalaman dan pemahaman yang baru. Mengapa demikian? Karena tujuan dari menyimak itu sendiri
biasanya adalah untuk mendapatkan pengalaman yang baru serta pemahaman yang baru. Tema yang keempat itu haruslah bersifat motivatif, harus dapat mendorong penyimak untuk berperilaku atau meningkatkan dirinya untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Tema yang kelima itu haruslah bertemakan tema yang bersifat sugestif dan evaluatif. Itu agar mendorong si penyimak untuk menjadi lebih baik pula. Untuk media dalam menyimak sendiri, kita dapat menggunakan media audio visual, di mana dengan menggunakan media ini, si penyimak dapat merangsang tidak hanya melalui indera pendengaran, tetapi juga dapat melalui indera penglihatan. Kemudian media lain yang dapat kita gunakan itu adalah mikroskop PowerPoint, di mana dengan menggunakan mikroskop PowerPoint ini akan dapat menambah perhatian ya. Kenapa? Karena dalam mikroskop PowerPoint kita dapat menambahkan berbagai macam warna untuk teks itu sendiri, kemudian dapat menambah gambar serta animasi-animasi lainnya. Dari pembahasan secara keseluruhan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya sebelum kita menjadi seorang pembicara, kita harus memperhatikan bahan simakan yang dapat menarik perhatian, yakni seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu harus tema up to date, kemudian tema yang bermotivatif, kemudian tema yang bersifat sugestif dan evaluatif, kemudian terarah dan sederhana, serta menambah pengalaman dan pemahaman baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam penjabaran materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.